Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Mari kita buka acara Menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami masih Tuhan perkenankan untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu melalui renungan firman Tuhan yang singkat Tuhan dalam acara Menerima hari ini. Kiranya Roh Kudus tetap membimbing kami dan memberikan rahasia kebenaran firman-Mu untuk kami makin mengerti Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah Allah Tritunggal bagian yang kelima. Sekali lagi, topik yang akan saya bahas dalam acara edisi Menerima hari ini adalah Allah Tritunggal bagian yang kelima. Untuk Allah Tritunggal bagian yang kelima ini, saya secara khusus akan membahas tentang rumusan doktrin Allah Tritunggal. Sekali lagi, yang akan saya bahas dalam Allah Tritunggal bagian yang kelima ini adalah rumusan doktrin Allah Tritunggal. Kalau kita selidiki, maka kita akan mendapatkan beberapa rumusan yang bisa dirangkum dari tokoh-tokoh gereja dari abad ke abad untuk merumuskan doktrin Allah Tritunggal ini. Nah, kita akan mencoba membahasnya satu persatu. Rumusan doktrin Allah Tritunggal dari beberapa tokoh. Yang pertama, rumusan tokoh-tokoh gereja sebagai contoh, misalnya Tertullianus menyebut rumusannya tentang doktrin Tritunggal sebagai una substantia tres personae. Satu hakikat, tiga pribadi. Kemudian yang kedua, pengakuan iman atau credo Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakkan, bukan dibuat. Sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa, dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Yaitu rumusan doktrin Tritunggal dari pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Nah, kita akan melihat rumusan yang ketiga, yaitu dari pengakuan iman atau credo Athanasius. Kita menyembah satu Allah dalam ketigaan, dan ketigaan
dalam kesatuan, tanpa mengaduk oknum, tanpa menceraikan tabiat. Memang oknum Bapa adalah lain, oknum Anak adalah lain, oknum Roh Kudus adalah lain. Akan tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus kealahannya satu, kehormatannya sama, kemuliaannya seabadi. Sedemikian Bapa, demikian juga Anak, dan demikian juga Roh Kudus. Bapa tak tercipta, Anak tak tercipta, dan Roh Kudus tak tercipta. Bapa tak terhingga, Anak tak terhingga, Roh Kudus tak terhingga. Bapa adalah abadi, Anak adalah abadi, dan Roh Kudus adalah abadi. Meskipun demikian, tiada tiga yang abadi, tetapi satu yang abadi. Seperti juga tiada tiga yang tak tercipta dan yang tak terhingga, tetapi satu yang tak tercipta dan satu yang tak terhingga. Demikian juga Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Meskipun demikian, tidak tiga Allah, tetapi satu Allah. Tidak tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan. Seperti kita diperintahkan oleh kebenaran Kristen untuk menyebut tiap oknum tersendiri Allah atau Tuhan, demikian juga dilarang oleh iman yang untuk mengatakan ada tiga Allah atau tiga Tuhan. Di dalam Tritunggal tiada yang lebih dahulu atau lebih kemudian, tiada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Akan tetapi ketiga oknum semua seabadi dan semua setaraf. Sehingga dalam segala hal seperti di atas telah dinyatakan, di dalam ketigaan kesatuan dan di dalam kesatuan ketigaan harus disembah. Oleh karena itu, barang siapa hendak selamat, harus demikian keyakinannya mengenai Tritunggal. Itulah rumusan doktrin Tritunggal yang terdapat dalam pengakuan iman atau Credo Athanasius. Nah, kita akan melihat rumusan yang keempat mengenai doktrin Tritunggal yang terdapat dalam pengakuan iman atau Credo Westminster. Tentang Allah dan Trinitas yang kudus. Hanya ada satu Allah yang esa, yang hidup dan sejati. Satnya dan kesempurnaannya tidak terbatas. Dia adalah roh yang maha murni, tidak kelihatan. Tidak memiliki badan, anggota-anggota badan, atau bernafsu. Tidak berubah-ubah, tidak terhingga, abadi, tidak terpahami, maha kuasa, berhikmat sempurna, maha kudus, maha bebas, maha mutlak. Dia menjadikan segala sesuatu demi kemuliaannya sendiri, menurut rencana kehendaknya yang tidak berubah-ubah dan maha adil. Dia maha pengasih, maha murah, penyayang, panjang sabar, berlimpah kebaikan dan kebenarannya. Dia mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Dia adalah pemberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, tetapi juga maha adil dan maha dahsyat dalam hukuman-hukumannya. Dia membenci segala dosa dan sekali-kali tidak akan membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Dalam kesatuan kealahan ada tiga pribadi, yang satu dalam hal satnya, kuasanya, dan kekekalannya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sang Bapa tidak berasal dari siapapun,
tidak diperanakkan dan tidak keluar. Sang Anak secara kekal diperanakkan dari Sang Bapa, Roh Kudus secara kekal keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak. Itulah rumusan doktrin Tritunggal yang terdapat dalam pengakuan iman atau Credo Westminster. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar tentang rumusan doktrin Allah Tritunggal yang terdapat dalam rumusan tokoh-tokoh gereja, seperti contoh rumusan Tertullianus yang kedua, yang terdapat dalam pengakuan iman atau Credo Nicea Konstantinopel, yang ketiga yang terdapat dalam pengakuan iman atau Credo Athanasius, dan yang keempat yang terdapat dalam pengakuan iman atau Credo Westminster. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membicarakan tentang keempat rumusan mengenai doktrin Allah Tritunggal Tuhan. Kiranya senantiasa kami lebih mengerti lagi tentang Allah Tritunggal ini, dan Roh Kudus memberikan hikmat lebih jauh kepada kami, supaya kami makin mengerti akan Allah Tritunggal, Allah yang kami sembah dalam Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.